Oke, sekarang kita masuk ke bagian akhir dari topik 3, yaitu struktur data list. Mungkin bagi beberapa orang yang sudah pernah belajar di teknik informatika maupun di sistem informasi sudah pernah mendengar kata list seperti itu. Atau array lah ya, kita nyebutnya biasanya array. Nah, paling gampang saya kasih contoh aja dulu, biar gampang ya. Jadi kenapa harus ada list? Ini alasannya. Biasanya kita kalau punya variabel, misalkan variabel A gitu ya, atau bill aja ya, sama dengan 10, maka si variabel bill ini menyimpan angka 10. Tapi ketika kita ingin menyimpan angka 10 dan 11, itu nggak bisa kita pakai perintah ini. Artinya, satu variabel hanya menyimpan satu buah nilai. Simpelnya begitu kan? Kalau kita paksakan bill kita isi lagi dengan 11, maka ketika kita print, nilai yang muncul adalah nilai yang terakhir, yaitu nilai 11. Running munculnya 11. Nah, nanti kita ketika akan melakukan proses machine learning atau data mining atau data analytics saja ya, kita nggak harus sampai yang ekstrim ke machine learning dan segala macam. Misalkan ingin tahu daftar barang yang stoknya lebih dari 10, itu kan nama barangnya bisa lebih dari 1. Nah, kita nggak bisa bikin barang sama dengan nilai, nggak bisa, karena nanti hanya barang terakhir saja yang masuk ke variabel itu yang akan muncul. Nah, kita bisa mengakali dengan namanya tipe sequence. Tipe sequence itu apa sih? Dari namanya jelas ya, sequence, sekuensial. Berarti diaksesnya secara berurutan. Ada urutan, jadi ada 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian tipe sequence itu bisa menyimpan lebih dari satu buah nilai. Nah, itu kegunaannya. Nah, tipe sequence ini ada banyak banget gitu ya, tidak hanya list. Nah, tapi di topik 3 ini kita hanya belajar yang list aja dulu. Karena memang ini yang paling sering digunakan kalau kita nanti melakukan data analitik ataupun juga machine learning. Nah, caranya untuk mendeklarasikan list itu adalah menggunakan variabel sama dengan kurung kotak buka ditutup dengan kurung kotak tutup. Jadi saya kasih di sini bill misalkan sama dengan kurung kotak buka, kurung kotak tutup. Nah, ini cara mendeklarasikannya. Kalau kita mendeklarasikan seperti ini, maka ya ini hanya list kosong. Jadi kalau kita bilang ini adalah list kosong. List kosong. Atau kita bisa saja langsung menyebutkan angka yang tadi kita mau simpan, misalkan 10 dan 11. Jadi bill sama dengan 10. Nah, dan-nya itu diganti dengan koma 11. Artinya di dalam variabel bill ada nilai 10 dan ada nilai 11. Kegambar ya. Jadi kalau kita ingin punya variabel yang menyimpan lebih dari satu buah nilai, gunakan tipe sequence. Nah, ini kita pakai tipe sequence-nya yang bentuk list. Itu gampangnya. Nah, sampai berapa kita bisa menyimpan? Nah, kalau di Python kita mengenalnya array-nya atau list-nya list dynamic. Artinya kita tidak perlu dulu menyebutkan berapa jumlah memori atau berapa jumlah bilangan yang mau saya tampung. Tapi kita bisa langsung memasukkan berapapun angka as long memori kita masih cukup. Jadi RAM kita masih bisa nampung data ya, masih bisa dimasukkan. Makanya kita sebut sebagai array dynamic. Array yang kita menyimpan datanya itu ukurannya sampai si memorinya penuh, seperti itu. Jadi misalkan ini kalau kita munculkan ya, print gitu ya, print, kemudian bill, kita running. Nah, munculnya 10 dengan 11. Muncul dua-duanya ya. Jadi nggak hilang gitu, nggak kayak ini. Kalau ini kan nilai 11-nya menimpa nilai 10-nya. Nah, tadi juga di awal saya bilang list itu salah satu contoh tipe sequence. Artinya untuk mengakses nilainya itu dilakukan secara berurutan. Ada indeksnya. Nah, indeksnya dari list ini dimulai dengan dengan angka 0. Jadi kalau saya mau mengakses angka 10, maka saya bilang, hey, munculkan bill yang ada di dalam kotak ini berarti list gitu ya.
tapi yang urutan nomor 0. Jadi ini kita anggapnya, kalau saya tulisin kasarannya gitu ya, ini ada angka 0 di sini dan ada angka 1 di sini. Bayang ya, cuman secara imajinarinya ada begitu, cuman kalau di sininya ya nggak muncul. Nah, jadi contoh saya mau munculin angka 10, berarti kita tulis saja bill yang ada di dalam kotak, tapi kotak nomor 0. Nah, itu berarti yang muncul adalah 10. Kalau saya munculin 11 berarti tolong print bill yang ada di dalam kotak, nomor berapa kotaknya? 1. Dah, itu simpelnya list. Nah, yang unik di Python adalah kalau kita bicara bahasa pemrograman yang lain, kalau kita membuat list, itu listnya harus menyimpan nilai yang tipe datanya sama. Jadi contoh, kalau misalnya saya punya bill gitu ya, sama dengan 10, kemudian ya anggap aja 54, asal aja angkanya 3 gitu ya. Ini angkanya harus angka integer semua kalau di bahasa pemrograman lain. Karena kita mendeklar atau mendeklarasikan di awal tipe datanya harus apa. Nah, sementara di Python tidak. Kita bisa menggunakan list itu untuk menyimpan tipe data apapun. Jadi contoh, habis di sini saya mau tambahin lagi namanya Budi gitu ya. Ini bisa. Tuh. Nanti kita running ya. Kemudian saya mau nyimpan float, karena ini kan tipenya integer kan. Ini integer, masih hafal kemarin integer ya, bilangan bulat. Lalu bilangan float atau yang mengandung koma, saya kasih misalnya 10.5. Hati-hati kalau untuk koma bilangan float itu pakai titik. Ini bisa. Bahkan saya simpan boolean, misalnya 1 di sini, true. Ini pun bisa. Dan ketika saya print, tetap hasilnya pun muncul. Oke. Nah ini bisa ya. Jadi kalau di sini, coba Mbak Step, kalau saya mau munculin Budi, gimana caranya? Print, kemudian langsung 4 gitu. Enggak, bill dulu. Bill, oke. Buka kurung kotak. Kurung kotak 4. Oke. Kita lihat Budi, tuh, sip. Nah, cuman kan kalau kita bicara seperti ini, ketika kita ngeprint, itu ngeprint si bill-nya sebagai sebuah list ya. Contoh print bill, ini kan munculnya listnya nih. Nah, kalau kita ingin ngeprint seluruh elemennya, seluruh elemen listnya, elemen itu berarti value-nya yang ada dalam listnya, tapi tidak sebagai list, itu kita bisa melakukan namanya slicing. Nah, cara slicing itu kita bisa pakai namanya for, pakai perluan for-nya tadi. Nah, caranya adalah kita tinggal bilang aja for, lalu buatlah sebuah variabel, misalkan 6 itu berarti number gitu ya. For number yang ada di dalam bilangan atau bill di sini namanya. Jadi for 6 untuk semua number yang ada di dalam bill itu berarti ini, maka munculkan 6-nya. Oke, ini namanya iterator. Jadi numbernya ini menjadi iterator. Jadi semua isi di dalam bill ditimpakan ke 6, lalu dia munculin satu persatu. Nah, jadi hasilnya satu nilai. Seperti itu. Apa bedanya? Kalau kita tampilkan dalam bentuk list, ya dia masih memiliki fitur atau masih bisa memiliki fungsi-fungsi yang berlaku di dalam si list itu. Sementara kalau kita munculkan satuan begini, berarti sudah tidak dalam bentuk list. Ada gunanya, ada. Ya kalau misalkan nanti kita mau pengen tahu misalkan penggalan kata dari sebuah kalimat gitu ya, persatuan kita munculinnya, kita pakai for seperti ini. Nah, sementara kalau kita pengen tampilin udah seluruh kalimatnya, udah aja munculin listnya aja, simple seperti itu. Nah, sebuah list itu sifatnya, list itu adalah tipe sequence yang mutable. Artinya isinya per indeksnya bisa kita mutasikan. Namanya mutasi itu kita bisa ubah. Contoh, misalkan nama sama dengan, misalkan saya list aja ada di sini, ada Mbak Lina, kemudian ada Mas Arli, ada Mbak Stefani,
Lalu ada Mbak Elsa, ada Adel, ada siapa lagi, Irfan ya, Van, dan ada Pak Bella. Oke. Sorry, salah. Nah, ini adalah nama-nama yang ada di ruangan ini. Kemudian saya pengen ubah nih nama Irfan jadi nama Adam. Kita timpa aja nama Irfan. Cara nimpanya adalah ya sama seperti kita mau mengakses aja. Berarti Irfan itu ada di kotak nomor berapa? 5. Oke, berarti nama yang ada di kotak nomor 5, cara bahasanya gitu aja ya, biar gampang kita mengartikulasikan list itu, diganti namanya jadi Adam, biar Irfannya hilang dari muka bumi. Kalau kita sudah print sekarang, print nama secara utuh, kita print semua dalam bentuk list, maka yang tadinya Irfan jadi Adam. Nah, hilang Irfannya. Nah, berikutnya lagi, kita juga bisa men-slicing komponen tertentu dalam list. Misalkan, saya mau memunculkan data nomor 2 sampai nomor 4. Jadi data nomor 2 itu berarti siapa? Mbak Stefani, Elsa, dan Adel di sini. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Yang berarti 2, 3, 4-nya ini. Nah, ini kita bisa melakukan slicing. Cara slicingnya mirip dengan tadi range yang ada di dalam for. Jadi kita pakai, sebutin dulu aja. Nama listnya adalah nama di sini. Nama. Atau saya pakai print dulu aja biar rapi ya. Print. Nama. Indeks. Nah, ini indeksnya ke indeks berapa? Atau di kotak nomor berapa? Saya mau mulai dari kotak nomor 2 sampai, ini kan tanda yang titik 2 tadi ya, sampai nomor berapa? Kalau tadi di for pakainya koma, kalau di sini pakainya titik 2. Itu begitu aja caranya. Sampai nomor berapa? Sampai nomor 4. Tapi kan tadi kalau range itu kalau mau 4 berarti harus sampai 5 kan? Karena perulangannya sebanyak 3 kali ya berarti sebetulnya. Nah, berarti sini sampai 5. Tapi 5-nya tidak ikut serta. Jadi nggak sampai ke si Adam di sini. Berarti 2 itu Stefani, 3 Elsa, 4 Adel, 5 berhenti dia. Nah, tinggal di running, muncul seperti ini. Nah, ini kalau kita mau mengakses secara sublistnya. Ini ada kayak ini nggak, kayak proyek yang ada stepnya nggak? Kalau untuk jadi misalnya habis bahas Stefani langsung masuk ke Adel langsung bisa. Jadi kalau mau ada stepnya, tinggal misalkan dari Mbak Lina aja ya, print, berarti dari nama, indeks ke berapa? 0, titik 2, sampai berapa? Sampai terakhir. Kalau sampai terakhir berarti nggak usah disebutin. Titik 2 sampai terakhir, pokoknya kita nggak usah sebutin terakhirnya berapa. Titik 2, loncatnya berapa? 1. Ya sama dong, 1. 2. Oke, lo nyari masalah. Gue nurut lagi. Nah, ini bisa. Tuh, Balina, Stefani, Elsa. Jadi bilangan yang pertama ini adalah startnya. Bilangan yang tengah ini sampai berapa? Sementara yang 2 ini loncatannya atau incrementnya atau decrementnya berapa? Ini bisa. Nah, kalau misalkan boleh. Kalau di sini bisa, dari tadi tuh saya nyari, karena kemarin tuh pernah ngebahas kalau kita mau nge-switch nilai dari variabel. Nah, misalnya taruhlah Arli mau di switch dengan Adel ininya posisinya. Oke, bisa Pak. Jadi misalkan kita print dulu aja lah ya, namanya kita print lagi yang ada Irfannya lah, kasihan. Jadi pemateri nggak muncul, kasihan. Nah, kita munculkan lagi Irfan. Misalkan mau ganti apa? Nama, indeks ke, mau ganti Arli kan? Arli berarti indeks ke berapa? 1. Oke. Diganti dengan indeks ke, misalnya Irfan lah. Sebentar. Koma, 5 ya. nama, indeks ke
Irfan lagi diganti ya berarti. Berarti indeks ke berapa? 5. 5, oke. Sorry ya, diganti lagi. Kemudian nama indeksnya ini mau digantinya berapa? Berarti 1 dengan 5 kan? 1 dengan 5, 5 dengan 1 ini. Bisa, tinggal print aja. Print nama. Sorry. Nah, itu keren tuh. Lina, Irfan, Stephanie, Elsa, Adel, Arli, dan Bella. Oke, misalkan kita juga bisa ngeprint kayak gini. Print nama indeks ke 3 sampai, nah kita nggak nyebutin sampai berapanya, itu berarti sampai akhir aja ya intinya. Juga bisa, jadi kepotong lah di sini gitu. Bisa seperti itu. Nah, tinggal permasalahannya adalah kalau saya mau nambah value-nya, namanya, tapi pengen tetap listnya adalah nama di sini. Nah, itu kita bisa pakai fungsi namanya append. Jadi tinggal nama. Kali ini belum ada nama aku ya, jadi tambahin aja append, append. Kemudian namaku di sini. Nah, kalau append ini akan menambah nama, tapi di bagian belakang listnya, di bagian paling akhir listnya. Jadi kalau ditambahin di sini berarti jadinya Lina, tadi udah berubah urutannya. Lina, Irfan, Stephanie, Elsa, Adel, Arli, Bella, dan Adel. Jadi kalau kita print di sini, print nama. Nah, ini nambah. Jadi kalau kita butuh buat nambah si elemennya, atau kita bisa pakai yang kedua, namanya insert. Jadi cara untuk menambah elemen atau value dalam list itu ada 2 cara. Nama, titik insert. Nah, cuman kalau insert itu kita namanya di insert ya, menyisipkan. Menyisipkan itu berarti ada di tengah-tengah. Kalau append itu kan di bagian akhir, kalau insert itu di tengah-tengah. Nah, kita harus nyebutin dulu kita mau sisipkan di posisi keberapa. Contoh, saya mau menggeser posisinya si Elsa nih, biar kegeser dia. Nah, berarti 0, 1, 2, 3. Berarti posisi ketiga saya mau geser dengan yang lain. Misalkan 3, indeks ketiga ini saya mau gantikan, atau saya mau geser yang tadinya posisi Elsa jadi Rashid, karena Rashid tadi datang gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau Rashid ini jadi posisi ketiga, berarti Elsa digeser ke posisi 4, Adel digeser ke posisi 5, dan seterusnya. Jadi kalau kita print nama, nah ini jadinya Lina, Irfan, Stephanie, Rashid, yang tadinya harusnya Elsa jadi Rashid, kemudian baru Elsa, Adel, dan seterusnya. Itu untuk append dan insert. Kalau append atau insert itu nambah namanya cuma bisa satu-satu ya? Nggak bisa langsung 2 sekali? Bisa lebih dari 1. Kita coba ya. Ini nama, titik append. Kalau mau nambah, oke. Seharusnya bisa pakai extend namanya nanti. Cuma kita coba dulu pakai append ya, bisa nggak ya? Bisa nambahinnya nama siapa dulu? Bu Sakti deh. Bu Sakti sama Candy. Kita cobain aja dulu. Setahu aku extend ya, Van. Tapi ini kalau bisa syukur deh. Berarti running bisa. Jadi print nama, tuh, gitu. Cuma jadinya ini ada listnya lagi. Nah, caranya nanti kita pakai extend. Nanti habis ini ya, supaya nanti nggak ada list dalam list ini. Kalau kayak gini ada list dalam list ya. Ini cara yang kurang tepat, nanti kita bisa pakai habis ini ya. Saya mau manggil namanya yang Bu Sakti itu berarti. Oke, mau manggil namanya Bu Sakti, berarti print nama. Nah, si kotak ini indeks keberapa nih? Kotak yang ini nih, kotak Sakti dan Candy. 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di kotak ke-9 kan ya. Dua orang ini ada di kotak ke-9. Tapi Bu Sakti urutan keberapa di kotak itu? 0. Seperti ini. Jadi nanti namanya adalah Bu Sakti. Jadi yang penting kita tahu kotaknya kotak keberapa gitu. Kalau kotaknya ada kotak lagi ya dikotakin lagi aja gitu. Lanjut lagi ya. Nah sekarang tadi kan Mas Ali bilang kita bisa ngakses pakai indeks negatif. Nah ini pun kita juga bisa. Tapi saya balikan dulu ke kondisi semula ya, biar nggak pusing lagi namanya. Nah namanya saya kembalikan ke yang awal. Kemudian saya kalau mau ngeprint, tadi kan indeksnya selalu positif ya, dari berapa sampai berapa. Nah di Python kita punya keuntungan, kita bisa mengakses si elemen atau value dari listnya dengan indeks negatif. Dan dengan indeks negatif kita bisa menghitungnya dari belakang. Jadi Pabela itu -1, Irfan -2, Adel -3, Elsa -4 dan seterusnya. Kalau tadi kan 0 dihitungnya dari depan ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau minus berarti minusnya -1 bukan -0, nggak ada kan -0 ya. -1, -2 dan seterusnya. Untuk bukti kita tinggal print aja, print nama indeks ke -1. Ini yang muncul adalah nama Pak Bella sih. Nah ini keuntungannya. Nah dengan minus ini pun juga kita bisa apply dengan yang kayak tadi, misalkan dari -1 sampai berapa gitu ya, itu bisa. Cuma memang pada umumnya kita mengakses si list itu dari depan ya biasanya. Ini masih pakai angka positif seperti itu. Nah berarti kalau misalkan mau munculin Pak Bella sampai Mbak Lina tapi pakai minus, gimana caranya? -7 sampai -1. Nah, muncul begini. Cuma munculnya bukan dari depan ke belakang ya jadinya ya. Ya, memang tidak appropriate sih kalau kita ngakses pakai yang negatif, cuman memang jadi fitur yang cukup bisa diunggulkan kalau di Python. Nah, yang terakhir, ini ada satu hal yang pasti paling sering dipakai, yaitu kita ingin mengetahui berapa jumlah angka, huruf atau value, kita nyebutnya elemen gitu ya, yang ada dalam list. Contoh di sini ada berapa nama? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu kita bisa pakai namanya fungsi len. Len itu singkatan dari length, panjang. Susah mau dipakai satu jari. Nah, satu tangan. Di sini lennya misalkan nama di sini ya, nama listnya nama. Nah kalau kita print itu jumlahnya 7. Nah buat apa sih pemanfaatannya? Nah anggap kita pengen bikin pakai for, tapi for-nya nggak mau pakai yang tadi, nggak mau pakai cara yang tadi, mau pakai range gitu ya. Berarti for i in range len. Jadi range-nya ada di panjang dari si namanya, di 7 ya. 7 kali mengulang, tinggal titik 2, print. Ini cara alternatif kedua untuk ngeprintnya. Nama, indeks ke i. Nah, ini bisa muncul lagi sini. Tuh. Kalau yang tadi kan pakainya in yang begini ya. Tuh, langsung simple. Ya kalau saya sih lebih memang prefer yang ini ya. Lebih simple, nggak usah tahu berapa jumlah ukurannya, kita bisa langsung timpa. Nah ini pakai namanya iterator. Kalau di Java namanya for each. Kalau di sini namanya ya sama for each tapi pakai iterator konsepnya. Di Java juga pakai iterator. Nah kalau ini pakai for biasa yang kita pelajari tadi. Oke. Untuk minggu ini cukup sampai di sini untuk listnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.